Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Sidik. Saya dari kelas E4601-1 PJJ. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai tugas besar C4, yaitu visualisasi MIPS, mata kuliah atau pelajaran organisasi dan arsitektur komputer. Nah, untuk dari tugasnya sendiri kan ada beberapa pilihan kode. Nah, saya akan coba menjelaskan atau mengerjakan kode instruksi yang pertama dengan alamat instruksi 0, 4, 8, 12, dan juga 16, serta instruksi dalam heksadesimal yang diberikan sebagai berikut. Nah, untuk pertama kita bisa coba mulai convert dulu dari yang hex-nya ini, yang instruksi heksadesimalnya itu menjadi binary gitu, atau nanti kita juga bisa dapat instruction ininya MIPS-nya untuk nanti kita masukkan atau load ke animasi yang akan kita gunakan gitu kan, software animasi yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5, di sini juga ada 5, bisa dilihat masing-masing. Ada instruction SLT, add, J atau jump, SW dan juga LW. Nah, untuk SLT ini sendiri yaitu instruksi set less than, yaitu membandingkan dua nilai register, yaitu register 17, 10, dan 12. Nah, itu nomor-nomor registernya yang akan digunakan gitu. Nah, instruksi ini membandingkan nilai register 10 dan juga 12. Jika nilai 10 kurang dari nilai 12, register 12, maka hasil 1 akan disimpan di register 17. Nah, jika tidak, hasil 0 akan disimpan di register 17. Nah, untuk instruksi selanjutnya yaitu add 8, 12, 17. Nah, itu instruksi untuk menambahkan dua nilai register. Nah, 8, 12, dan 17 ini seperti tadi, yaitu registernya. Nah, instruksi ini menambahkan nilai register 12 dan juga 17. Lalu hasil penambahannya itu nanti disimpan di register 8. Nah, lanjut ke instruction J0x5 ini. Nah, instruksi ini adalah unconditional jump atau loncat tanpa syarat. Nah, 05 adalah 0x5 adalah alamat memori tujuan loncatan dalam heksadesimal. Lalu instruksi ini akan membuat PC lompat ke alamat instruksi 0x5. Dan yang terakhir, selanjutnya ada SW11 0x5 22 ini. SW adalah instruksi store word, yaitu menyimpan nilai register ke memori. 11 dan 12 adalah nomor registernya. 05 0x522 adalah alamat memori tujuan penimpanannya. Lalu instruksi ini menyimpan nilai register 11 ke memori pada alamat 05 plus nilai register dari 22. Nah, dan yang terakhir ada LW. Ada LW 22 0x622. Nah, itu instruksi load word, yaitu memuat nilai dari memori register. Nah, 22 ini adalah nomor register tujuan, dan 0x6 ini adalah alamat memori sumbernya. Lalu instruksi ini memuat nilai dari memori pada alamat 0x6 plus nilai register 22 dari register 22. Nah, oke, untuk selanjutnya kita bisa coba mulai. Saya akan masukkan dulu instruksi-instruksinya. SLT, kita load dan kita execute. Nah, di sini pertama untuk yang instruksi ini, PC bernilai 0, lalu dia mengambil instruksi SLT dari memori pada alamat 0, lalu instruksi SLT ini dimasukkan ke instruction register, lalu instruction register mengirim instruksi SLT ke decoder. Selanjutnya, decoder menganalisis instruksi SLT dan menghasilkan sinyal kontrol. Berdasarkan sinyal kontrol dari decoder, nilai register 10 dan 12 dibaca di register file. Nilai register 10 dan 12 dikirimkan ke ALU untuk dibandingkan. Nah, lalu ALU membandingkan nilai kedua register dan menghasilkan 1. Jika register 10 nilainya lebih kecil dari register 12 atau 0 jika sebaliknya.
Dan yang terakhir, hasil dari ALO dikirim balik dan ditulis ke register 17 di register file. Nah, sekarang untuk kita lanjut ke instruction selanjutnya. Add 8, 12, 17. Kita load. Nah, di sini juga bisa dilihat file-filenya, value-value-nya. Ini yang ini kita load dulu. Lalu kita execute. Nah, selanjutnya instruksi yang add ini pertama-tama PC bernilai 4. Dia mengambil instruksi dari add dari memori pada alamat 4. Lalu instruksi add dimasukkan ke instruction register. Instruction register mengirim instruksi add ke decoder. Lalu decoder menganalisis instruksi add dan menghasilkan sinyal kontrol. Lalu berdasarkan sinyal kontrol dari decoder, nilai register 22 dan 17 dibaca dari register file. Selanjutnya, nilai register 12 dan 17 dikirim ke ALU untuk dijumlahkan. ALU menambahkan kedua nilai register tersebut, dan hasil dari penambahan ALU dikirim kembali dan ditulis di register ke register 8 di register file. Oke, selanjutnya kita coba untuk instruction yang jump. Execute instruction. Nah, dari yang instruksi 3 ini, pertama-tama PC bernilai 8 mengambil instruksi J dari memori pada alamat 8. Lalu selanjutnya instruksi J dimasukkan ke instruction register. Dari instruction register mengirim instruksi J ke decoder. Decoder menganalisis instruksi J dan menghasilkan sinyal kontrol. Dan yang terakhir, berdasarkan sinyal kontrol dari decoder, PC diset ulang ke alamat 0x5. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Saya coba copy dulu dan kita load. Lalu kita execute. Nah, yang di instruksi 4 ini, PC bernilai 12 mengambil instruksi SW dari memori pada alamat 12. Selanjutnya, instruksi SW dimasukkan ke instruction register. Setelah itu, instruction register mengirim instruksi SW ke decoder, dan decoder menganalisis instruksi SW dan menghasilkan sinyal kontrol. Berdasarkan sinyal kontrol dari decoder, nilai register 11 dan 12 dibaca dari register file. Nilai register 22 digunakan untuk menghitung alamat memori tujuan. Misalnya 0x5 plus register 22 sama dengan 0x50. Dan yang terakhir, nilai dari register 11 ditulis ke memori pada alamat 0x50. Nah, yang terakhir untuk instruction LW. Oke, udah di load. Kita execute. Nah, di instruksi kelima ini, PC bernilai 16 mengambil instruksi LW dari memori pada alamat 16. Instruksi LW dimasukkan ke instruction register, lalu instruction register mengirim instruksi ke LW decoder. Setelah itu, decoder menganalisis instruksi LW dan menghasilkan sinyal kontrol. Berdasarkan sinyal kontrol dari decoder, nilai register 22 dibaca dari register file. Nilai register 22 digunakan untuk menghitung alamat memori sumber. Misalnya 0x6 plus nilai 22 dari yang register 22 tadi sama dengan 0x20. Dan yang terakhir, nilai dari memori pada alamat 0x60 dibaca dan ditulis ke register 22 dari register file. Nah, bisa sambil dilihat juga ininya. Dan di hasil akhir, target. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.